Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Permata Indah dari mahasiswa FKIP Universitas Sriwijaya, jurusan FMIPA Fisika, Indralaya 19. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari dasar-dasar pembelajaran fisika yang berjudul taksonomi Bloom. Next part. Baiklah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu taksonomi Bloom. Taksonomi adalah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Taksonomi di dalam bidang pendidikan digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional atau ada juga yang menamakannya sebagai tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau sasaran belajar. Seperti yang kita lihat pada slide selanjutnya, yaitu ada gambar klasifikasi taksonomi Bloom. Next. Pada di slide ini ada ranah taksonomi Bloom yang dibagi menjadi 3, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Pada level ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konsepsi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria, serta metodologi. Yang kedua, analisis. Dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Selanjutnya, pemahaman. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Application atau penerapan ini diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Dan yang terakhir, evaluation atau evaluasi, yang diartikan atau yang seperti kita ketahui sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu. Berdasarkan kriteria yang jelas, kegiatan ini berkaitan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Ranah afektif dibagi menjadi 5. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Yang kedua, responding atau menanggapi, yaitu adalah suatu sikap yang menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar atau pembelajaran. Karakteristik yaitu adalah kategori ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh peserta didik, yang dipengaruhi oleh pola kepribadian dan tingkah lakunya. Seperti contoh dengan bersedianya mengubah pendapat jika ada bukti yang tidak mendukung pendapatnya. Yang selanjutnya, penilaian. Peserta didik tidak hanya mau menerima nilai, tapi diajarkan pula kemampuan untuk menilai fenomena itu baik atau buruk. Yang terakhir, organization atau mengelola. Hal ini dapat dicontohkan seperti kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan sains terhadap kehidupan manusia.
Dan yang ketiga, ranah psikomotorik itu dibagi dua, meniru dan memanipulasi. Di mana dalam kategori meniru ini, siswa merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan mencontoh yang diamatinya walaupun belum dimengerti oleh siswa tersebut. Dan memanipulasi yaitu adalah kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Pengalamian yaitu adalah suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan oleh siswa dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerak-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Dan artikulasi yaitu satu tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Baiklah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bahwa kesimpulan di sini adalah taksonomi Bloom ini menjadi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif terbagi lagi menjadi klasifikasi tingkat, yaitu knowledge, comparison, application, analysis, dan synthesis. Dan evaluation. Pada ranah afektif terdapat 5 kategori, yaitu penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, dan karakteristik. Sedangkan pada ranah psikomotorik terdapat menjadi 4 kategori, yaitu meniru, memanipulasi, pengalamian, dan artikulasi. Baiklah, cukup sekian dari presentasi saya. Mungkin dari yang apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, kalau jika ada salah, saya maaf kepada Allah dan ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum